Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian pasal 40 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Sahabat Kristus, latar belakang kisah ini mengenai Yusuf yang berada dalam penjara. Saat itu dia mengartikan mimpi juru minuman Raja Fir'aun. Yusuf berhasil mengartikan mimpi tersebut dan membuat juru minuman raja kembali pada posisinya yang semula. Namun ketika mimpi tersebut berhasil diartikan oleh Yusuf, ada pesan yang disampaikan oleh Yusuf. Pesan tersebut diawali dengan kata, "Ingatlah kepadaku." Dalam hidup ini ada berapa kali kita berbuat baik pada orang lain. Kita telah berbuat hal yang menurut kita adalah yang terbaik dan sudah merupakan pertolongan bagi orang lain. Kita menjadi merasa berjasa dalam kehidupan orang lain. Kita sudah menyediakan bantuan saat dia kesulitan, memberikan pinjaman saat dia membutuhkan, atau mendoakan saat dia dalam kesusahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita pun berharap pada suatu hari orang yang kita tolong akan berbalik menolong kita. Setidaknya dia tidak akan berlaku jahat pada kita. Namun sayang sekali, kehidupan ini tidak selalu adil. Tidak selalu teman baik, teman karib, atau sahabat baik kita itu akan mengingat jasa kita. Dalam peristiwa Yusuf pun tidak langsung dia mendapatkan pertolongan dari juru minuman raja. Bahkan ketika juru minuman raja ini keluar dari penjara, permintaan Yusuf pun diabaikannya. Baru setelah berlalu 2 tahun, juru minuman ini mengingat Yusuf. Oleh karena Raja Fir'aun pun bermimpi dan tidak ada yang mengartikannya. Bagaimana respon kita ketika perbuatan baik yang kita lakukan diabaikan atau tidak dibalas oleh orang yang pernah kita tolong atau kita layani? Bukan hanya tidak mendapatkan balasan, namun seringkali kita malah mendapatkan perlakuan yang buruk atau tindakan yang jahat pada kita. Bisa jadi kita mengalami kesalahpahaman, difitnah, dimaki, dan dikatakan yang buruk tentang kita. Yusuf mencoba berharap pada manusia, namun ternyata dia mendapatkan kekecewaan. Dia mencoba mencari pertolongan pada seseorang, namun ternyata tidak ada hasilnya. Dia bahkan merasa berjasa, namun semua kebaikannya diabaikan dan dilupakan. Apa yang sudah kita berikan, kita perbuat, atau kita tanamkan pada orang lain, semestinya jangan lagi menjadi beban untuk diingat. Biarkan semua menjadi nilai hidup yang indah di hadapan Tuhan yang bisa kita berikan bagi orang yang kita layani. Sahabat Kristus, seorang yang merasa berjasa akan selalu meminta balasan. Seorang yang merasa sudah menolong orang lain akan selalu minta dipahami dan dimengerti. Seorang yang merasa sudah berbuat baik pada orang lain akan selalu meminta diperlakukan yang sama. Saatnya kita belajar untuk menyadari bahwa yang kita lakukan ini bagian dari melayani Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, percayalah, suatu kali Tuhan akan menyediakan upah atau balasan kebaikan bagi kita dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan masih memperhatikan hidup kita. Jangan lelah untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Lakukan dengan kerelaan hati. Kalau orang yang kita tolong tidak mengingat kita, Tuhan Yesus masih mau peduli dan mengingat kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita sedikit pun. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, dan menguatkan langkah kami
supaya kami boleh melakukan segala sesuatu dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati, dengan keleluasaan hati. Tidak lagi supaya dilihat orang lain, tidak lagi supaya diperhatikan orang lain. Bahkan ketika yang kami lakukan tidak mendapatkan balasan baik sekalipun, kami percaya Tuhan, semua sudah menjadi bagian nilai yang indah di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk memiliki hati yang rela melayani, yang sekalipun menabur kebaikan, menabur hal yang baik, tapi disalah mengerti, kami melakukannya dengan rela hati dan tidak akan merasa menjadi pribadi yang disakiti atau dikecewakan, karena semua bagian dari perjalanan hidup kami dalam mengikuti Engkau dan melayani Engkau. Ampuni kami kalau seringkali kami masih suka mengungkit-ungkit apa yang kami lakukan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini, karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, itu akan kami alami dan nikmati, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Pertolongan Tuhan akan selalu ada, kebaikan Tuhan akan selalu kami nikmati, pemeliharaan Tuhan akan selalu kami rasakan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang melakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, rela hati, dan tanpa minta balasan. Satu kali Tuhan sendiri yang menyediakan kebaikan tak terduga dalam waktu yang tidak bisa kita mengerti, dengan cara Tuhan yang tidak terbatas. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitsbah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.